Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan terbaik kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Selamat datang kembali, para jamaah sekalian, di program Kamar Renungan di channel YouTube Fikir dan Rasa Galih P. Saputra. Kita kembali di segmen yang kita nanti-nantikan. Anda bertanya, Islam menjawab. Telah hadir bersama kita, guru kita yang kita cintai dan kita muliakan, Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi Galih dan seluruh jamaah Kamar Renungan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustadz, kembali kita dipertemukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Ustadz, dalam sepekan ini, tim redaksi kami menerima banyak sekali pertanyaan yang masuk. Namun ada satu benang merah yang sangat kuat dan mewakili keresahan banyak orang di zaman modern ini. Banyak yang bertanya, Ustadz, saya sholat 5 waktu. Saya sujud berkali-kali dalam sehari. Secara fisik, saya meletakkan dahi saya di bumi. Tapi mengapa hati saya masih terasa kosong? Mengapa sujud saya tidak bisa menghentikan saya dari berbuat ghibah? Mengapa sujud saya tidak bisa meruntuhkan kesombongan saya di kantor? Mengapa saya masih sering cemas dan gelisah, padahal katanya sujud itu adalah momen terdekat dengan Allah? Mereka merasa sujud mereka hanya menjadi sebuah rutinitas mekanis, Ustadz, sebuah gerakan senam tanpa ruh, tanpa makna. Ini sebuah ironi, Ustadz. Ritual yang seharusnya menjadi puncak ketenangan justru terasa hampa. Bagaimana Islam melalui khazanah agungnya menjawab fenomena sujud yang kosong ini, Ustadz? Ya akhi, Masya Allah tabarakallah. Ini adalah pertanyaan yang mewakili hati kita semua. Pertanyaan ini bukan pertanyaan fikih biasa, tapi pertanyaan ruhani. Pertanyaan tentang hakikat ibadah. Ini adalah inti dari keresahan manusia modern. Kita melakukan ibadah, tapi kita tidak menjadi ibadah itu sendiri. Kita melakukan sujud, tapi kita tidak menjadi hamba yang bersujud. Ya akhi, dan para jamaah sekalian, fenomena yang akhi Galih sampaikan tadi, oleh para ulama tasawuf disebut sebagai ibadah yang terputus. Terputus antara jasad, fisik, dan kolbu, hati. Jasadnya sujud, tapi hatinya melayang entah kemana. Jasadnya menunduk, tapi egonya masih mendongak angkuh. Ini berbahaya, karena ibadah yang kosong dari ruh, ibadah yang hanya menjadi cangkang, tidak akan mampu membentengi kita dari godaan zaman. Ia tidak akan menjadi problem solver bagi individu, apalagi bagi keluarga. Ia hanya akan menjadi catatan, penggugur, kewajiban, tapi tidak menjadi elevator, pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas Ustadz, bagaimana kita harus memulai? Bagaimana cara kita mengisi kekosongan dalam sujud kita ini, Ustadz? Kita harus kembali kepada manual book kita. Kita harus bertanya langsung kepada yang memerintahkan kita sujud. Kita mulai dari firman-Nya di dalam Al-Quranul Karim. Ada satu ayat yang luar biasa yang sering kita baca, namun mungkin kita lewatkan kedalamannya. Ayat ini adalah puncak dari surat Al-Alaq, surat yang pertama kali diturunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat terakhir, ayat 19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Artinya, sekali-kali jangan. Janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu. Ayat ini, ya akhi, adalah sebuah kesimpulan agung. Untuk memahaminya, kita wajib melihat asbabun nuzul, sebab turunnya surat ini. Benar Ustadz, seringkali kita membaca ayat tanpa tahu konteks historisnya. Bagaimana asbabun nuzul dari ayat ini, Ustadz? Surat Al-Alaq ini, khususnya bagian kedua, mulai ayat 6, turun berkenaan dengan perilaku seorang tokoh Quraisy yang kita kenal namanya Abu Jahal. Dalam banyak riwayat,
salah satunya yang dicatat oleh Imam Muslim dalam Sahihnya dan juga oleh para mufasir seperti Imam At-Tabari, dikisahkan bahwa Abu Jahal melihat Rasulullah SAW sedang sholat di dekat Ka'bah. Abu Jahal dengan segala kesombongan dan kekuasaannya berkata, "Bukankah aku sudah melarangmu melakukan ini?" Sholat, ia mengancam Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain, ia bahkan bersumpah, "Jika aku melihat Muhammad sujud lagi di Ka'bah, akan aku injak lehernya." Maka turunlah rangkaian ayat ini sebagai warning keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya sebagai at-taghi, manusia yang melampaui batas, karena ia merasa istaghna, merasa cukup, tidak butuh Tuhan. Lalu, di ayat puncaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 3 perintah agung kepada Rasulullah SAW dan kepada kita semua. Pertama, kalla. Ini adalah kalimatuz zajr, sebuah bentakan, sebuah sanggahan tegas, sekali-kali jangan. Kedua, la tuti'hu, jangan patuh kepadanya. Ini penting, ya akhi. Mari kita bedah sedikit dari sisi ilmu balaghah, retorika, dan nahwu, tata bahasa. Kata la tuti'hu adalah fi'il nahyi, kata larangan. Siapa yang dilarang untuk ditaati? Huwa, yaitu Abu Jahal. Apa yang diwakili oleh Abu Jahal? Ia mewakili kesombongan, kekuasaan yang menindas, logika yang menolak kebenaran, dan segala bentuk tauhid, sesuatu yang melampaui batas, yang ingin menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintah pertama sebelum sujud adalah kalla la tuti'hu. Putuskan dulu semua Abu Jahal itu. Ketiga, dan ini intinya, wasjud waqtarib, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu. Perhatikan susunannya ya akhi. Ini luar biasa. Wasjud adalah fi'il amr, perintah. Sujudlah, waqtarib juga fi'il amr, perintah. Dekatkanlah dirimu. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bilang wasjud, maka kamu takrib, menjadi dekat? Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan 2 kata perintah yang digabung dengan waw ataf, kata sambung dan. Ini menunjukkan bahwa perintah wasjud, sujud, adalah satu paket yang tidak terpisahkan dengan perintah waqtarib, mendekat. Sujudmu harus menghasilkan kedekatan. Jika sujudmu tidak membuatmu iqtirab, merasa dekat, maka ada yang salah dengan wasjudnya. Kata iqtarib itu berasal dari wazan, pola kata ifta'ala. Dalam ilmu sharaf, morfologi Arab, pola ifta'ala salah satunya bermakna mubalaghah dan tolab, upaya sungguh-sungguh. Jadi, waqtarib itu bukan jadilah dekat, tapi berusahalah sekuat tenaga untuk mendekat. Ini menjawab keresahan jamaah tadi. Mengapa sujudnya kosong? Karena dia hanya wasjud, melakukan gerakan sujud, tapi dia tidak waqtarib, berupaya menghadirkan hatinya untuk mendekat. Benang merahnya dengan asbabun nuzul tadi apa? Abu Jahal, simbol kesombongan, ingin menghalangi kedekatan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan lawan kesombongan itu. Kalla la tuti'hu. Lakukan antitesis dari kesombongan, yaitu sujud, wasjud. Niscaya kamu akan kami dekatkan waqtarib. Sujud adalah aktivitas fisik yang paling menghancurkan ego. Dan iqtirab, kedekatan, adalah buah manis dari hancurnya ego tersebut. Subhanallah, penjelasan yang sangat dalam Ustadz. Jadi, sujud adalah sebuah perlawanan terhadap Abu Jahal dalam diri kita, yaitu ego dan kesombongan. Dan sujud adalah upaya aktif untuk menjemput kedekatan, bukan hanya pasif menunggu. Tepat sekali, ya akhi. Sujud adalah statement, pernyataan. Pernyataan bahwa, ya Allah, aku bukan siapa-siapa, Engkau segala-galanya. Dan lihat,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkonfirmasi makna iqtirab, kedekatan, dalam sujud ini dalam sebuah hadis sahih yang agung. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun, fa akthirud du'a." Artinya, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika dia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Hadis ini sangat populer, Ustaz, tapi apakah ada asbabul wurudnya? Mengapa Rasulullah SAW menekankan hal ini? Ya akhi, berbeda dengan Al-Quran, tidak semua hadis memiliki asbabul wurud yang spesifik. Satu kejadian, lalu muncul satu hadis. Sebagian besar hadis adalah bagian dari ta'lim Rasulullah SAW sehari-hari dalam membina para sahabat. Konteks wurud dari hadis ini adalah semangat para sahabat yang luar biasa dalam mencari momen-momen emas untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kapan waktu terbaik berdoa? Apa amalan terbaik?" Mereka adalah para pemburu kedekatan. Maka Rasulullah SAW memberikan bocoran ilahi ini. Beliau tidak mengatakan saat tawaf. Beliau tidak mengatakan saat berinfak. Meski itu semua mulia. Tapi beliau menunjuk pada satu momentum yang bisa dilakukan semua orang. Kaya atau miskin, kuat atau lemah. Yaitu wahuwa sajidun. Ketika dia sedang sujud. Mari kita bedah hadis ini. Aqrabu. Ini adalah ismu tafdil. Kata superlatif, artinya paling dekat. Bukan dekat, tapi paling dekat. Tidak ada momen lain dalam sholat, atau bahkan mungkin dalam hidup yang mengalahkan level kedekatan saat kita bersujud. Mengapa paling dekat? Para ulama seperti Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa kedekatan ini bukan qurbu makan, kedekatan tempat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dibatasi oleh tempat. Tapi ini adalah qurbu manzilatin wa rahmatin, kedekatan derajat, kedekatan kasih sayang, dan kedekatan ijabah atau pengabulan doa. Saat kita meletakkan dahi kita, simbol kemuliaan akal dan ego kita, ke tanah yang hina, pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat ruhani kita setinggi-tingginya. Ini adalah paradoks ilahiyah. Man tawaddu'a lillahi rafa'ahu Allahu. Barang siapa merendah karena Allah, Allah akan mengangkatnya. Dan sujud adalah puncak dari tawadhu atau kerendahan hati fisik. Masya Allah. Lalu Ustadz, hadis tadi diakhiri dengan perintah fa'akthirud du'a. Maka perbanyaklah doa. Ini yang ditanyakan jamaah tadi Ustadz. Bagaimana teknis memperbanyak doa dalam sujud? Apa saja yang boleh kita baca? Apakah boleh berdoa dengan bahasa Indonesia? Ini pertanyaan teknis yang sangat penting ya akhi. Karena kita ingin sujud kita berisi tidak kosong. Perintah fa'akthirud du'a atau maka perbanyaklah doa adalah golden ticket dari Rasulullah SAW. Ini adalah momentum curhat eksklusif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana teknisnya? Para ulama telah merincinya dengan indah berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Pertama, bacaan wajib, rukun. Tentu kita membaca bacaan sujud yang ma'thur, yang diajarkan. Yang paling standar adalah Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Dibaca minimal sekali, umumnya 3 kali. Perhatikan maknanya. Saat fisik kita di titik terendah, di tanah, lisan kita mengikrarkan bahwa Tuhan kita ada di titik tertinggi, Al-A'la. Ini adalah keselarasan yang sempurna. Kedua, bacaan-bacaan sunnah yang ma'thur. Setelah bacaan wajib, disinilah kita memperbanyak doa. Rasulullah SAW mengajarkan banyak doa. Ini saya kutip beberapa yang sahih, yang diajarkan oleh para ulama kita seperti Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Doa pertama, hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW sering membaca dalam sujud dan rukuknya, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Artinya, Maha Suci, Maha Kudus dari segala kekurangan.
Tuhannya para malaikat dan ar-ruh atau Jibril. Ini adalah doa pujian pengagungan murni. Doa kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dan dengan pujianmu ya Allah ampunilah aku. Ini adalah paket lengkap tasbih, tahmid dan istighfar. Doa 3, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini doa yang luar biasa komprehensif untuk memohon ampunan. Allahumma ghfirli dzambi kullah, diqqahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Artinya, ya Allah, ampunilah seluruh dosaku, yang kecil maupun yang besar, yang awal maupun yang akhir, yang tampak maupun yang tersembunyi. Ini doa sapu jagat untuk ampunan. Kita minta semua dihapuskan. Ketiga, bolehkah berdoa dengan bahasa sendiri, bahasa Indonesia? Disinilah ada khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan ulama yang harus kita sikapi dengan bijak, ya akhi. Pendapat pertama, jumhur atau mayoritas ulama, termasuk madhab Syafi'i dan Hanbali, membedakan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Dalam sholat wajib, mereka sangat menganjurkan, bahkan ada yang mewajibkan, agar doa dalam ruku dan sujud hanya menggunakan bahasa Arab yang makthur dari Al-Quran atau hadis. Alasannya adalah untuk menjaga tauqifih atau pakem sholat wajib agar seragam dan otentik seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sholat sunnah seperti tahajud, duha, hajat, atau sujud tilawah atau syukur, para ulama lebih longgar. Mereka membolehkan seorang hamba berdoa dengan hajatnya masing-masing, dan jika dia tidak mampu berbahasa Arab, dibolehkan berdoa dengan bahasanya sendiri, misalnya bahasa Indonesia, di dalam hati. Pendapat kedua, sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim serta Syekh Al-Utsaimin di masa modern, mereka berpendapat bahwa doa adalah inti dari ibadah. Jika seseorang tidak mengerti bahasa Arab dan dia memiliki hajat mendesak, dia boleh berdoa dengan bahasanya sendiri, secara lisan tapi pelan dalam sujudnya, baik di sholat wajib maupun sunnah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengerti semua bahasa, dan kekhusyuan lebih mungkin didapat jika dia paham apa yang dia minta. Nasihat bijak, jalan tengah. Bagaimana sikap kita? Pertama, prioritaskan. Hafalkan doa-doa ma'thur, seperti 3 doa yang saya sebutkan tadi. Itu adalah doa-doa terbaik. Redaksinya dari Rasulullah SAW pasti lebih mustajab. Kedua, jika mendesak, saat kita sholat sunnah, misalnya tahajud, setelah membaca doa ma'thur tadi, silahkan curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, anak saya sakit, angkat penyakitnya. Ya Allah, lilitan hutang saya berat, mudahkan rezeki saya. Ya Allah, hati saya gelisah, tenangkan saya. Cara menyampaikan, untuk kehati-hatian, keluar dari khilafiyah, jika menggunakan bahasa Indonesia, sampaikanlah di dalam hati, karena hati kita pun berbicara, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar isi hati. Namun jika Anda mengambil pendapat kedua, silahkan lafalkan pelan, yang penting khusyuk. Intinya ya akhi, jangan biarkan sujud kita kosong. Isilah dengan tasbih, isilah dengan istighfar, isilah dengan curhat kita. Karena itu adalah prime time kita dengan Sang Pencipta. Masya Allah, sangat terperinci dan mencerahkan Ustadz. Ini teknis yang sangat praktis. Kita jadi tahu apa yang harus dibaca dan bagaimana memintanya. Tapi Ustadz, tadi Ustadz menyebut sujud adalah antitesis dari kesombongan. Selain bacaan, bagaimana dengan gerakan sujud itu sendiri? Adakah makna filosofis dari 7 anggota tubuh yang menyentuh bumi? Ya, akhi. Ini adalah pertanyaan yang mengarah pada hakikat batin dari sujud. Dan jika kita bicara hakikat batin ibadah, kita tidak bisa lepas dari Hujjatul Islam, Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Dalam kitab mahakarya beliau, Ihya'u Ulumiddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama, khususnya dalam kitab Asrarus Shalah, kitab rahasia-rahasia salat, Imam Al-Ghazali mengupas tuntas makna batiniah sujud. Beliau menjelaskan bahwa salat itu punya jasad atau tubuh dan ruh atau jiwa. Ruku, sujud, berdiri itu adalah jasadnya. Apa rohnya? Rohnya adalah khusyuk, tawadu,
dan hudurul qalb, hadirnya hati. Imam Al-Ghazali menjelaskan sujud adalah puncak dari tadhallul atau perendahan diri dan tawaddu atau kerendahan hatian. Mengapa? Pertama, filosofi 7 anggota sujud. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, bahwa kita diperintahkan sujud di atas 7 tulang. Al-jabhah, dahi, dan beliau menunjuk juga ke hidungnya. Al-yadain, kedua telapak tangan, ar-rukbatain, kedua lutut, atraful qadamain, ujung-ujung kedua telapak kaki. Apa maknanya? Imam Al-Ghazali menjelaskan dahi atau wajah adalah simbol kemuliaan, kehormatan, dan akal, ego manusia. Tangan adalah simbol kekuatan dan usaha atau power manusia. Kaki dan lutut adalah simbol mobilitas dan langkah atau gerak manusia. Ketika kita sujud, kita sedang menyerahkan 3 aset terbesar kita itu ke titik terendah, bumi atau alas sujud. Kita sedang berkata, "Ya Allah, kemuliaan wajahku, egoku, dan logikaku, dahi. Ya Allah, kekuatan tanganku, jabatanku, dan usahaku, tangan. Ya Allah, langkah kakiku dan tujuanku, kaki. Semua ini aku serahkan, aku tundukkan di hadapan keagunganmu." Ini adalah penyerahan total. Ini adalah Islam dalam bentuk yang paling paripurna. Kedua, sujud adalah terapi anti kesombongan. Ingat ya akhi, apa dosa pertama yang terjadi di alam semesta? Dosa iblis. Apa dosanya? Kiber, kesombongan. Iblis diusir dari surga bukan karena dia mencuri atau berzina. Dia diusir karena satu hal. Dia menolak perintah sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk penghormatan. Iblis berkata, "Ana khairun min, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan syariat bagi kita, anak cucu Adam, untuk melakukan hal yang iblis tolak, yaitu sujud. Setiap kali kita bersujud, kita pada hakikatnya sedang mengobati penyakit iblis dalam diri kita. Kita sedang terapi anti kiber. Kita sedang berkata, "Ya Allah, aku tidak lebih baik dari siapapun. Aku dari tanah, dan aku akan kembali ke tanah. Aku letakkan dahiku yang dari tanah ini kembali ke tanah untuk mengakui Engkau yang maha tinggi." Inilah ya akhi, mengapa orang yang sujudnya benar secara batin, mustahil dia sombong di luar sholat. Mustahil dia merendahkan orang lain. Mustahil dia merasa paling hebat di kantornya. Karena obatnya, sujud, dia konsumsi 17 rakaat minimal 34 kali sehari. Jika jamaah tadi masih merasa sombong, padahal rajin sujud, itu berarti sujudnya baru fisik, baru gerakan, ruhnya belum masuk. Dia baru wasjud, tapi belum waqtarib. Dia belum memahami filosofi Ihya Ulumuddin ini. Ketiga, syarat batin sujud menurut Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memberikan syarat agar sujud kita berruh. Pertama, tum'aninah, artinya tenang. Jangan sujud seperti ayam mematuk gabah, cepat-cepat. Subhana rabbiyal a'la, belum selesai sudah bangkit. Itu sujud yang mencuri. Rasulullah SAW sangat lama dalam sujudnya. Dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i, dikisahkan Aisyah radhiyallahu anha mengira Rasulullah SAW telah wafat karena sujudnya sangat lama. Dalam riwayat lain, hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i, cucu beliau, Hasan atau Husain radhiyallahu anhuma, pernah naik ke punggung beliau saat beliau sujud. Dan beliau membiarkannya, beliau melamakan sujudnya, tidak terburu-buru sampai cucunya turun sendiri. Ini adalah tuma'ninah, menikmati momen. Yang kedua, tazallul, merasa hina. Hadirkan perasaan bahwa kita ini fakir, hina, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya dan maha agung. Yang ketiga, khusyuk, yaitu fokus. Pikiran kita tidak kemana-mana. Kita sedang audiensi dengan raja di raja. Jika 3 hal ini, tuma'ninah, tazallul, khusyuk, hadir, ditambah dengan doa-doa yang kita panjatkan tadi, maka sujud itu akan menjadi transformatif. Ia akan mengubah karakter kita. Ia akan menyelesaikan masalah kita.
Allahu Akbar, Ustadz, merinding saya mendengarnya. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan cucunya itu menunjukkan betapa nikmatnya sujud bagi beliau, sampai beliau tidak ingin terburu-buru bangkit. Dan penjelasan Imam Al-Ghazali tentang terapi anti kesombongan itu benar-benar menusuk Ustadz. Jadi, sujud adalah momen kita mentalak kesombongan iblis dan meneguhkan akad penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat sekali, Akhi Galih. Akhi menggunakan istilah yang sangat indah, mentalak kesombongan. Sekarang, mari kita tarik ke level yang lebih tinggi lagi, ke level filosofi agung dari sujud itu sendiri. Apa pelajaran besar yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita melalui syariat sujud ini? Pertama, sujud adalah mi'raj personal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima perintah sholat. Kita, umatnya, tidak bisa mi'raj fisik seperti itu. Maka sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Dan puncak dari mi'raj dalam sholat itu adalah sujud. Mengapa? Karena saat itulah kita aqrabu ma yakun, paling dekat. Ini adalah sebuah filosofi yang menakjubkan. Untuk naik setinggi-tingginya, secara spiritual, kita harus turun serendah-rendahnya secara fisikal. Ini adalah rumus langit yang berkebalikan dengan rumus bumi. Di bumi, untuk naik, dihormati, orang harus mendongak, pamer, meninggikan diri. Di langit, untuk naik, mulia di sisi Allah, kita harus menunduk, bahkan tersungkur sujud. Ini adalah rumus yang berkebalikan antara langit dan bumi. Yang kedua, sujud adalah keseimbangan akal dan kolbu. Ya akhi, coba perhatikan. Saat kita berdiri, otak, pusat logika, ego, pikiran berada di posisi paling atas, di atas jantung, pusat iman, kolbu, rasa. Namun, dalam satu-satunya gerakan sholat, yaitu sujud, posisi itu terbalik. Dahi kita, otak, menyentuh bumi, posisinya menjadi lebih rendah daripada jantung kita. Ini adalah simbol filosofis yang luar biasa. Sujud sedang mengajarkan kita, wahai hambaku, sehebat apapun logikamu, secerdas apapun akalmu, setinggi apapun IQ-mu, akan ada saatnya kamu harus menundukkan logikamu itu di bawah imanmu, kolbu. Akan ada saatnya kamu harus sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat walaupun logikamu belum sampai. Sujud adalah momen menstruktur ulang hierarki dalam diri kita. Bahwa iman, kolbu, harus menjadi panglima atas logika, akal. Inilah mengapa orang yang sujudnya benar, dia tidak akan cemas, karena dia tunduk pada takdir Allah. Meskipun logikanya berkata, ini sulit, ini tidak mungkin. Inilah mengapa sujud mendatangkan ketenangan, karena kita sedang harmoni dengan semesta. Sedangkan orang yang sombong, tidak mau sujud, dia sedang melawan arus alam semesta. Dia sedang disonan, makanya hidupnya gelisah dan kacau. Allahu Akbar. Filosofi yang ketiga ini, Ustadz, tentang keselarasan kosmik, itu benar-benar membuka wawasan baru. Jadi kegelisahan kita, fenomena di awal tadi, adalah karena kita disonan dengan alam semesta, karena kita menolak untuk align sujud dengan hati kita. Tepat ya, akhi. Kegelisahan adalah buah dari kesombongan. Ketenangan adalah buah dari sujud, ketundukan. Maka, sebagai jawaban konkret untuk para jamaah yang bertanya di awal, bagaimana agar sujud saya tidak kosong? Solusinya adalah mengupgrade sujud kita. Dari sujud ritualistik menjadi sujud transformatif. Bagaimana caranya? 1. Awali dengan kalla la tuti'hu. Sebelum takbiratul ihram, putuskan Abu Jahal modern. Matikan notifikasi HP. Kosongkan pikiran dari pekerjaan. Katakan pada dirimu, ini urusanku dengan Tuhanku. Yang lain, minggir. 2. Hadirkan asbabun nuzul. Ingat, saat sujud, kita sedang melawan kesombongan. Ya Allah,
aku hancurkan egoku di hadapanmu. 3. Lakukan tumakninah. Jangan terburu-buru. Beri jeda. Nikmati setiap detik dahi kita menempel di sajadah. Resapi bacaan Subhana Rabbiyal A'la. Rasakan getarannya di hati. 4. Aktifkan hadis fa'aksiru ad-du'a. Jangan diam saja setelah tasbih. Curhat. Gunakan doa-doa ma'thur yang tadi kita bahas. Allahumma gfirli dhanbi kullah. Minta ampun, minta solusi, minta ketenangan, minta akhir yang baik. 5. Hadirkan filosofi Al-Ghazali. Sadari bahwa 7 anggota tubuh kita sedang pasrah. Sadari bahwa otak kita sedang tunduk di bawah kolbu kita. 6. Hadirkan filosofi kosmik. Rasakan bahwa saat ini kita sedang bertasbih bersama para malaikat, bersama gunung, bersama lautan. Kita sedang harmoni dengan semesta. Jika 6 hal ini kita latih, ya akhi, saya jamin biiznillah, sujud kita tidak akan pernah kosong lagi. Sujud itu akan menjadi candu rindu. Kita akan menunggu-nunggu waktu sholat. Bukan karena kewajiban, tapi karena kita butuh momen terdekat itu. Sujud yang seperti inilah yang akan menjadi problem solver. Sujud yang seperti inilah yang akan membangun karakter. Sujud yang seperti inilah yang akan mendatangkan ketenangan hakiki, tidak peduli seberapa banyak harta atau seberapa tinggi jabatan kita, karena kita telah menemukan Al-A'la yang maha tinggi saat kita berada di titik terendah. Masya Allah, Masya Allah. La quwata illa billah. Sebuah perjalanan renungan yang luar biasa, Ustadz. Dari fenomena sujud yang kosong, kita diajak menyelami surah Al-Alaq, memahami hadis tentang kedekatan, membedah teknis doa dalam sujud, hingga merenungi filosofi agung dari Imam Al-Ghazali dan keselarasan kosmik. Ini benar-benar sujud yang utuh. Utuh gerakannya, utuh bacaannya, dan utuh maknanya. Ustadz, rasanya berat sekali waktu harus membatasi kita. Namun inilah indahnya majelis ilmu, selalu membuat kita rindu. Sebagai penutup, Ustadz, mohon berikan kami 1 atau 2 pertanyaan refleksi untuk kami bawa pulang, untuk kami renungkan dalam sujud-sujud kami nanti malam. Dan kami mohon Ustadz tutup perjumpaan ini dengan doa. Baik ya akhi, wafakakumullah. Untuk seluruh jamaah kamar renungan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini atau di sujud terdekat Anda nanti, cobalah untuk tumakninah sejenak. Lamakan sedikit sujud terakhir Anda dan tanyakan pada diri kita 3 hal ini. 1. Wahai diri, dosa apa yang paling sering aku ulangi yang membuatku malu untuk mengangkat kepala dari sujud ini? Maka mintalah ampunan. Allahumma gfirli. 2. Wahai diri, kesombongan apa yang masih menempel di hati ini? Kesombongan ilmu, kesombongan harta, kesombongan jabatan, yang saat ini sedang aku hancurkan dengan dahi yang menempel di tanah ini. Maka akuilah Subhana Rabbiyal A'la. 3. Wahai diri, seberapa rindu kamu dengan sujud? Apakah kamu sujud karena terpaksa oleh kewajiban, atau kamu sujud karena cinta dan butuh akan kedekatan? Maka mintalah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mari kita bawa refleksi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita taufik untuk bisa merasakan nikmatnya sujud. Sujud yang bukan hanya membengkokkan badan, tapi meluruskan hati. Sujud yang bukan hanya menempelkan dahi, tapi menyambungkan ruhani kita langsung kepada Ar-Rahman. Mari kita tutup dengan doa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di majlis yang mulia ini, kami berkumpul mengharap ridho-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa lisan kami, dosa mata kami, dosa hati kami. Ampuni kesombongan yang masih bersarang di dada kami. Ya Allah, Tuhan yang maha dekat. Selama ini, mungkin sujud kami masih kosong. Dahi kami menempel, tapi hati kami melayang. Jasad kami tunduk, tapi ego kami mendongak. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, karuniakan kami nikmatnya sujud. Karuniakan kami khusyuk dalam sholat kami. Jadikan sujud kami sebagai momen iqtirab, kedekatan terindah kami denganmu. Jadikan sujud kami sebagai penghancur kesombongan kami, sebagai penyembuh kegelisahan kami, dan sebagai solusi atas segala problematika hidup kami. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Akhi Galih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran Ustadz Abdurrahman atas ilmu, hikmah dan renungan yang begitu mendalam. Para jamaah sekalian, demikianlah perjumpaan kita di Kamar Renungan kali ini. Semoga apa yang kita kaji bersama mampu mengisi setiap sujud kita dengan makna, cinta, dan kedekatan sejati. Saya Galih P. Saputra mewakili seluruh kru channel Fikir dan Rasa mohon undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.